Ayamnya udah aku cuci bersih dan udah aku potong-potong ya. Jadi nanti cuman aku goreng aja dan aku tambahkan kayak lalapan seperti itu biar lebih praktis. Nah, kalau untuk sekarang ini jangan lupa juga selalu jaga kesehatan ya teman-teman. Akhirnya itu bisa hemat, itu juga tenaganya juga nggak begitu banyak ya teman-teman. Kadang aku tuh Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku, Nur Daily Vlog. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya, dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa juga selalu jaga kesehatan ya. Nah, di video kali ini aku akan seperti biasa ya, ini membagikan rutinitas. Dan ini adalah hasil masakan untuk makan siang. Maaf ya, ini ada yang non halal. Dan seperti ini, aku bikinnya cuma sedikit ya, karena cuman untuk makan siang aja. Dan ini setelah dimakan tuh habis ludes seperti ini teman-teman. Dan untuk nanti sore saya juga akan bikin masakan lagi. Dan untuk menu makan siang aku sangat simpel ya teman-teman. Ini ada gulai nangka muda dan balado telur. Dan untuk menu seperti ini ini sebenarnya menu masakan aku kemarin sore ya buat teman-teman TKL yang kerja di pabrik. Terus karena aku masaknya banyak, jadi aku makan untuk makan siang hari ini. Dan nanti untuk makan malam aku juga bikin yang beda lagi untuk majikan dan untuk teman-teman TKL, karena nggak mungkin kan kalau tiap hari itu makan makanan yang sama. Dan biasanya aku kalau masak masakan kayak gulai nangka atau sayur yang sekiranya bisa di blindrang, kalau istilah orang Jawa itu, aku bikin porsi yang lumayan banyak ya teman-teman. Karena jujur ya, aku tuh lebih dominan makan makanan Indonesia daripada masak masakan Taiwan, karena ya tahu sendirilah mungkin lidah aku nggak begitu cocok. Karena kalau masakan nenekku, karena kebetulan nenekku sekarang udah mengurangi segala macam ya, kayak kurang asin atau kayak gitu udah dikurangin, jadi rasanya agak hambar aja. Nah, ini setelah makan siang seperti ini, biasanya aku beres-beres dapur. Dan untuk pasien aku, karena di sini saya menjaga 2 pasien ya teman-teman, ada kakek dan nenek. Dan kakek dan nenek itu kalau siang tuh tidur. Jadi jam 1 sampai jam 4 itu beliau tidur. Dan nanti kalau jam 4 aku bangunin. Nah, untuk menu masakan hari ini aku akan bikin ayam goreng kayak gini, ala-ala kayak gini. Dan ini ayam gorengnya udah maksudku ayamnya udah aku cuci bersih dan udah aku potong-potong ya. Jadi nanti cuman aku goreng aja dan aku tambahkan kayak lalapan seperti itu biar lebih praktis. Karena kebetulan hari ini aku super sibuk ya teman-teman. Karena kebetulan semalam itu kakekku tuh turun ke pabrik ya. Jadi alhamdulillahnya belum pergi jauh, masih di sekitaran pabrik. Karena beliau ini udah pikunnya udah parah ya. Jadi cara berpikunnya tuh udah kayak balita kayak gitu. Terus anaknya majikan saya itu sebenarnya beliau udah tahu kalau semalam itu kakek itu sempat keluar ke bawah gitu, karena kan katanya beliau ini ada CCTV, dan kalau ada orang yang turun di tengah malam itu akan ada alarmnya di HP dia gitu. Jadi pagi-pagi datang tuh nemuin saya, katanya itu semalam kakek turun ya. Untungnya kamu cekatan, aku lihat kamu dan suamimu bawa kakek langsung naik ke atas gitu. Karena kebetulan semalam itu suamiku belum tidur ya, karena suamiku juga agak sedikit kurang enak badan, mungkin karena pas malam tahun baru itu beliau tuh pergi ke
itu gedung yang paling tinggi di Taiwan, di Iling-i sana, lihat kembang api. Jadi karena cuacanya itu lagi kurang bagus, lagi hujan terus dingin, jadi nyampe rumah itu langsung demam. Makanya semalam itu suamiku kebetulan belum tidur dan dia tuh kayak apa ya, kayak mendengar kakak itu keluar tapi kok nggak balik gitu. Makanya dia langsung ngecek, oh ternyata kakak itu turun ke bawah. Ya alhamdulillahnya sih belum pergi jauh. Terus paginya itu anak-anaknya pada datang, kan anaknya ada dua, yang satu ada di luar negeri, yang kedua itu ada di Taiwan ya. Jadi dari pagi itu anak-anaknya datang, tapi alhamdulillahnya sih mereka datang cuman sekedar tanya-tanya aja sih. Oh ceritanya gimana kok bisa ini gitu aja. Dan nggak terlalu ini sih menyalahkan saya juga, karena kan tahu sendiri orang pikun itu kayak gimana. Kadang-kadang kan cara pikir dia itu bagus, ingatannya mulus, kadang juga ya seperti itu. Karena kalau pada aslinya kakekku itu kalau turun tangga itu agak takut ya, tapi nggak tahu kenapa semalam itu beliau itu berani turun sendiri. Ya seperti itulah. Jadi tadi pagi itu sebenarnya aku mau bikin konten terus nggak jadi ya, karena kurang nyaman juga kalau majikan ada di sini bikin konten terus momennya kayaknya kurang pas gitu. Jadi ini aku bikinnya sore hari sambil mempersiapkan untuk makan malam untuk teman-teman TKL. Nah hari ini tuh suamiku nggak kerja ya teman-teman, dia masih demam, agak badannya juga kurang enakan. Tapi tetap ya, kalau meskipun nggak kerja tetap dibikinin nasi kotaknya, jadi tetap bikin. Nah aku hari ini aku mau bikin ayamnya ini cuman aku racik ala-ala saya aja ya, ini sekiranya itu bisa dimakan kayak gitu, karena sebenarnya saya juga kurang begitu bisa masak teman-teman. Saya juga baru belajar masak itu di Taiwan, entah itu masakan Indo atau masakan Taiwan, semuanya itu baru belajar ya. Karena kalau di Indo itu aku masih ikut sama orang tua ya, jadi alhamdulillah ibuku juga masih sehat, dan ibuku tuh tipe orang yang nggak percaya kalau aku masak. Jadi kalau aku di dapur itu dia ngeliatin kayak gitu, takutnya aku tuh salah gitu. Terus kata dia itu aku terlalu boros kalau masalah bumbu-bumbuan kayak gitu. Terus takutnya dia nggak begitu mempercayakan ya masakanku tuh bener-bener nanti bisa dimakan apa enggak gitu. Jadi kalau pas di rumah itu jarang masak ya, jadi paling cuma bantu-bantu yang kayak ringan, kayak nyuci piring atau apa, gelas, atau cuci beras, sayuran seperti itu. Cuman yang kayak yang berat-berat itu semuanya dilakukan oleh ibu saya. Karena kan dari aku sekolah sampai menikah itu ya itu ibuku kurang mempercayakan. Jadi kadang tuh dia lihat kontenku masak kayak gitu itu dia kadang SMS gini, aduh kamu masak apaan sih gitu, yang masakan kayak gitu emang enak gitu. Padahal aku juga sebenarnya sering lihat-lihat di YouTube ya teman-teman. Jadi sambil bikin konten kayak gini sebenarnya saya juga lihat di YouTube atau di TikTok kayak gitu sih. Sebenarnya banyak hal ya yang bisa kita petik, nggak harus dari kehidupan sehari-hari untuk sekarang ini ya, karena sekarang ini sosmed juga gampang didapat ya teman-teman. Nah ini aku sambil cerita ya, jadi sambil cerita sambil masak-masak kayak gini. Jadi karena ini sekiranya mungkin untuk bikin sambal lalapan kayak gini mungkin untuk teman-teman semuanya udah bisa ya, jadi nggak perlu aku jelasin ini bumbunya apa, bahan-bahannya apa, kayak gitu nggak perlu. Jadi sambil sharing-sharing aja, karena kalau kita kerja di negeri orang itu jujur ya teman-teman, untuk mental itu sangat dibutuhkan, untuk mental yang sehat gitu, apalagi untuk jaga pasien yang pikun seperti ini gitu. Kadang kalau kakekku itu lagi kumat ya, jadi kalau beliau lagi kumat itu dia nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau mandi, nggak mau makan, terus tidur itu nggak mau bangun, cuman tiduran aja gitu. Jadi kalau udah seperti itu kadang tuh pusing, migrain juga
kadang kambuh lagi karena di sini saya juga merawat 2 orang ya, ada nenek. Dan nenekku itu kadang juga ada sisi negatif dan ada sisi positifnya juga ya. Jadi ya gimana harus sebisa mungkin lah kita itu um, menjaga emosi terus menjaga kewarasan kita biar kita itu juga nggak emosi. Jadi karena banyak ya teman-teman TKW yang mungkin jarang libur atau kerjanya di rumah, jaga pasien itu yang stres itu banyak. Jadi sebisa mungkin ya kalau misalnya kalian lagi stres menghadapi pasien kalian gitu, sudah dibawa happy aja. Jadi ya apalagi kalau jaga orang pikun ya mau gimana lagi, kita mandangnya itu kayak mandang jaga anak-anak aja biar kita tuh bisa happy ya teman-teman. Dan di sini karena aku tuh kerja bareng suami, jadi kadang kalau aku tuh lagi moodku lagi jelek kayak gitu, mungkin suamiku tuh sering ngasih solusi yang ngajak bercanda-canda atau apa gitu biar moodku tuh bagus lagi seperti itu ya. Karena alhamdulillahnya sih seperti itu, meskipun nggak agak jarang libur, tapi ya sedikitnya aku bisa merefresh otakku dengan ngobrol bareng suami, atau karena kebetulan ada adik-adikku juga kerja di pabrik sini ya teman-teman, jadi serasa ngumpul bareng saudara gitu. Terus satu lagi, majikanku tuh bukan tipe orang yang menuntut, oh kamu harus gini gini gini, nggak pernah sih. Yang penting kedua orang tuanya itu sehat, mau makan, mau mandi, udah gitu aja gitu. Karena kan di rumah saya itu sebenarnya banyak CCTV ya teman-teman, untuk CCTV yang bagian untuk melihat kakek nenek itu juga ada gitu. Jadi aku nggak perlu ngomong ke majikan nenek gini-gini, nggak perlu karena mereka tahu gitu. Terus kalau kadang-kadang ya, kalau namanya orang tua ya, kadang nenekku tuh juga suka ya, kadang kala ya suka jelekin saya ke majikan gini-gini, cuman majikanku tuh tipe orang yang nggak begitu percaya karena kan di situ ada CCTV kan gitu. Jadi nenekku mau ngomong apa tuh semua terbantahkan gitu, karena kan CCTV-nya itu kan ada suaranya juga kan. Karena nenekku tuh paling beliau itu ada sakit kencing manis, jadi agak susah sekali disuruh minum air putih yang banyak. Jadi katanya sih takut sering ke kamar mandi ya, emang bener sih, cuman kan kalau kencing manis itu harus minum air yang banyak, takutnya kalau kurang minum air tuh kakinya tuh bisa bengkak ya. Dan kalau udah bengkak seperti itu, katanya majikan saya tuh harus ini cuci darah. Dan kalau cuci darah ya untuk sekarang apalagi mau Imlek seperti ini ya agak susah ya teman-teman. Jadi sering ngomongin nenek gini 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 gitu, tapi ya kadang nggak didengerin sama nenek gitu, udah dicuekin aja. Dia kadang iya 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 gitu, kadang aku suruh minum itu cuman diminum ini aja seteguk, habis itu udah gitu. Ya seperti itu teman-teman, sedikit cerita selama jaga pasien ya teman-teman. Karena kalau untuk sekarang ini setiap TKW itu hampir semuanya bisa megang HP ya teman-teman, beda dari tahun-tahun sebelum ini, sebelum Android terkenal itu kan sangat susah ya, namanya pegang HP itu nggak boleh. Kadang ada pegang HP cuman itu kan tanpa sepengetahuan majikan gitu. Tapi kalau untuk sekarang ini hampir semua majikan tuh ngizinin bawa HP ya. Jadi kalau misalnya kalian suntuk dengan pekerjaan kalian, kalian bisa scroll-scroll kayak di sosmed, ada kayak sekarang ini lagi ngetren kan TikTok ya teman-teman. Kalian bisa lihat kayak scroll-scroll TikTok atau lihat nonton video YouTube yang mungkin sekiranya bisa menghibur kalian ya, biar kalian itu tidak stres ya yang ngurus yang namanya lansia. Ya apalagi kalau pasien kalian ini udah ini ya, udah nggak bisa jalan apa-apa ya, udah tidur gitu, itu agak susah teman-teman. Tapi ya sebagaimanapun kita itu harus ingat tujuan kita di sini itu untuk mencari
rezeki ya. Kalian harus tetap semangat dimanapun kalian berada, dan jangan lupa juga selalu jaga kesehatan ya teman-teman. Apalagi untuk sekarang ini lagi musim dingin seperti ini ya teman-teman, gampang sekali penyakit itu merajalela, entah itu kayak demam atau kayak sepertinya kayak COVID sama Omicron itu belum sepenuhnya hilang ya teman-teman, karena beberapa minggu yang lalu juga ini anaknya majikan saya juga positif ya. Jadi ya kalian sebisa mungkin harus menjaga kesehatan ya, karena kalau kalian sakit juga akan ini susah, nggak ada yang jaga pasien kalian gitu, karena kalau kita sakit kayak demam gitu ya tetap kerja ya kalau PRT. Beda kalau anak-anak pabrik, kalau kalian lagi sakit panas demam itu bisa izin ya. Kalau untuk PRT kayaknya susah sih, kita sakit ya udah sakit pakai masker tetap aja kerja gitu. Jadi selama saya di sini itu alhamdulillah ya, selama saya merantau di Taiwan itu jarang sekali yang namanya sakit ya. Mungkin ya cuman batuk pilek, itu penyakit ringan aja gitu, karena memang aku tuh tipe orang yang ini sangat memperhatikan kesehatan ya. Mungkin kalau udah kayak badan ini udah nggak fit gitu, aku selalu minum kayak vitamin yang kayak minum air yang banyak gitu, biar tidak ambruk ya teman-teman. Karena aku di sini jaga 2 orang, kalau misalnya aku sampai sakit juga repot, nggak ada yang jaga gitu, karena majikanku juga bukan tipe orang yang ini bisa jaga orang tua gitu. Nah ini udah matang ya teman-teman masakan saya hari ini, ayam goreng lalapan. Nah seperti ini cara masaknya, juga sangat simpel, kalian juga pastinya udah bisa. Ini aku kalau waktunya mepet atau waktunya kurang, aku selalu bikin ayam goreng seperti ini teman-teman, karena selain waktunya itu bisa hemat, itu juga tenaganya juga nggak begitu banyak ya teman-teman. Kadang aku tuh bikin kayak masakan kayak tumisan, gorengan, sayur, aduh itu sebenarnya membutuhkan waktu yang lama, cuman aku harus tetap masak gitu, karena nggak mungkin juga kan teman-teman itu aku masakin menu ayam goreng terus nasi pecel tiap hari, kan nggak mungkin kan. Jadi aku tuh selalu ini, kalau misalnya masak menu yang banyak seperti itu, aku cari waktu yang kiranya itu aku ada banyak waktu baru bisa masak sebanyak itu. Karena habis menyiapkan makan untuk teman TKL ini, aku masih masak untuk majikan dan nenekku ya teman-teman. Jadi ya menguras tenaga sekali. Oke, sekarang ini waktunya untuk makan malam ya teman-teman. Ini udah hampir jam 6 dan anaknya majikan sama nenek juga lagi makan di depan. Dan mungkin sekiranya itu dulu ya teman-teman video dari saya. Mungkin kalau ada kata-kata atau ucapan saya yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan buat teman-teman yang sekarang ini lagi berjuang, semangat berjuang ya teman-teman. Kalian harus tetap fokus apa tujuan kalian dari Indonesia itu. Jangan sampai nyampe Taiwan itu kalian berbalik nggak dengan tujuan kalian, karena saya tuh percaya rezeki itu udah ada yang ngatur ya. Kita tuh nggak akan tahu ya kapan waktunya kita sukses. Jadi kalau Allah udah ngatur, oh kamu misalnya sukses di tahun ini, ya udah kamu sukses. Tapi kalau misalnya di tahun itu kamu belum sukses, ya harus bersabar lagi ya, karena siapa tahu nanti kita suksesnya belakangan dengan porsi yang lebih besar ya daripada orang-orang yang suksesnya di awal kayak gitu teman-teman. Jadi kalian juga jangan terlalu fokus sama orang-orang yang baru datang merantau entah itu di Taiwan, entah di Hong Kong, baru datang udah bisa beli ini itu. Kalian jangan terlalu fokus seperti itu ya teman-teman, karena kehidupan setiap orang itu berbeda-beda ya teman-teman. Rezeki juga udah ada yang ngatur gitu. Jangan terlalu memaksakan ya untuk memiliki yang sama dengan orang-orang yang baru gitu. Jadi itu dulu sekiranya. Ini saya masih mau melanjutkan makan dulu. Setelah itu aku juga akan beres-beres dapur
setelah itu juga menyiapkan kakek dan nenek untuk tidur malam ya teman-teman. Dan seperti biasa juga setelah semuanya selesai baru aku buang sampah di bawah, dan baru habis itu bisa mandi dan bisa istirahat. Jadi aku jam 8 itu sudah istirahat. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.